Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang uji T dependent yang beranggotakan yang pertama itu Fernanda Rizabjo, saya sendiri, yang kedua adalah Fajar Prasetyo, yang ketiga adalah Rizky Ramadana D, dan yang terakhir 4 Alfi Syahri R. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian uji T test dependent adalah pengujian yang mana tidak adanya perbedaan yang signifikan antara nilai variabel dan dua sampel yang berpasangan atau berkolerasi. Terus ada fungsi. Fungsi dari t-test dependent adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Yang ketiga ada syarat. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah perlakuan. Syarat jenis uji t-test dependent adalah data berdistribusi normal, kedua kelompok data adalah dependent, saling berhubungan atau berpasangan. Dan yang terakhir, jenis data yang digunakan adalah numerik dan kategorik atau dua kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenisnya. Yang pertama ada uji dua arah. Pada hipotesis awal tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata 1 dan rata-rata 2. Sedangkan pada hipotesis alternatif sebaliknya, yaitu terdapat perbedaan rata-rata 1 dan rata-rata 2. Yang kedua ada uji satu arah, di mana pada hipotesis awal kelompok atau sampel 1 memiliki rata-rata sama dengan atau lebih besar dengan rata-rata kelompok 2. Sedangkan hipotesis alternatif rata-rata kelompok 1 lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kelompok 2. Yang ketiga, uji satu arah ini kebalikan pada hipotesis kedua, di mana pada hipotesis awal kelompok atau sampel 1 memiliki rata-rata sama dengan atau lebih kecil dengan rata-rata kelompok 2. Sedangkan hipotesis alternatif rata-rata kelompok 1 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kelompok 2. Selanjutnya ini adalah contoh soal. Agenis dengan karbamid peroksida CP dalam berbagai konsentrasi secara luas dapat digunakan sebagai pemutih gigi. Sebuah penelitian oleh Lundoglu untuk mengevaluasi efektivitas 10% CP dengan 8 subjek manusia dengan gigi rahang atas. Semua objek penelitian menjalani profieksis frolesional dan diberi instruksi spesifik yang mengatur penggunaan zat pemutih gigi 10% KCI di rumah. Mereka diminta untuk menggunakannya selama 2 minggu. Tulislet India dari Incivisus Sentral mereka Mercure CD di Echny, dan setelah masa studi 2 minggu diasumsikan bahwa distribusi indeks gigi normal. Tabel berikut ini merangkum data. Apakah Anda dapat menarik kesimpulan bahwa zat pemutih gigi 10% CP efektif? Setelah membaca soal tadi, ini ditemukan tabel dari soal tersebut, dan kita menggunakan rumus yang di bawah ini. Untuk penyelesaiannya didapatkan HO sama dengan μ1 sama dengan μ2. Tidak ada perbedaan putih gigi setelah dan sebelum diberi zat pemutih gigi sebesar 10%. Untuk HA-nya sama dengan μ1 sama dengan μ2. Ada perbedaan putih gigi setelah dan sebelum diberikan zat pemutih gigi sebesar 10%. Untuk D-nya sama dengan 23/8 sama dengan 2,873. Untuk S per D-nya sama dengan akar 8 kali 46 kurangin 529/7 sama dengan 292,428571. Pada statistik uji T sama dengan D per S dalam kurung D per akar N sama dengan 2,875 per dalam kurung 292/428571 per akar V, dan didapatkan hasil 0,2767. HO diterima karena T tabel lebih besar dari T hitung. Untuk slide lainnya adalah kesimpulan. Kesimpulan didapatkan hasil tidak ada perbedaan putih gigi setelah dan sebelum diberikan zat pemutih gigi 10% CP.
Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kekurangannya karena di sini kami itu banyak kendala sebenarnya dari cara penyelesaian soalnya, terus cara mencari uji T-nya dan uji T tabelnya itu masih bingung karena kita ini baru belajar juga dan referensinya belum terlalu banyak untuk mengetahui cara-caranya. Jadi kami banyak kendala di situnya. Ya, setidaknya sekian dari kelompok kami. Hanya segini saja yang kami bisa jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.